Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Saya membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya memberikan tema untuk kita pada pagi hari ini, yaitu gaya hidup baru sebagai orang Kristen. Di dalam perikop ini, di mana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka tidak hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi sebaliknya, mereka harus hidup sebagai anak Allah. Di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-19, di sana Paulus menjelaskan bagaimana kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Sedangkan ayat 20 sampai ayat yang ke-24, Paulus juga menjelaskan bagaimana kehidupan orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang telah belajar mengenal Yesus Kristus. Orang yang sudah mendengar tentang Yesus. Dan orang yang menerima pengajaran di dalam Yesus Kristus. Orang yang semacam ini tentunya adalah orang yang sudah diperbaharui hatinya dan pikirannya. Secara rohani, mereka sudah diperbaharui oleh Tuhan. Untuk itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema kita pagi hari ini, yaitu gaya hidup baru seorang Kristen, kita harus menjalani hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, khususnya pada tahun 2022 ini. Kalau saja pada tahun 2021 kita mungkin menjalani hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi pada tahun 2022 ini, saudara harus menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gaya hidup lama saudara harus saudara buat. Tetapi saudara harus menjalani gaya hidup yang baru di tahun 2022 ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani hidup atau gaya hidup yang baru di tahun 2022 ini? Seperti ayat yang sudah saya baca tadi, ada dua kata yang perlu kita perhatikan, yaitu kata dusta dan marah. Kalau saja di tahun 2021 kita mungkin sering berdusta, artinya sering membohongi orang lain, dan kita menganggap itu suatu hal yang biasa. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa menipu orang lain itu adalah dosa. Dan begitu juga yang kedua, yaitu marah. Mungkin kita tidak bisa lepas dari yang namanya kita marah.
ketika seseorang melakukan kesalahan, baik itu anak, istri, atau suami, kita memarahi mereka karena mereka melakukan kesalahan. Itu baik dan itu benar. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada kita pada pagi hari ini, di dalam ayat yang ke-26 itu, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kalau kita marah, jangan sampai kita melakukan dosa. Baik itu dalam tutur kata kita, maupun dalam tingkah laku kita, atau mungkin tindakan-tindakan yang kasar. Jangan sampai melakukan dosa. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan ketika kita marah. Dalam tahun 2022 ini, kalau saudara mau merubah gaya hidup saudara, saudara harus berhenti dari membohongi orang lain. Berkatalah yang benar, supaya orang yang mendengarnya, orang yang mendapatkan kata-kata kita, mereka bisa mempercayai apa yang kita katakan. Dan juga kalau kita marah, kita harus ada alasan yang baik, ya. Mungkin suatu pelajaran, ya, seperti guru memarahi muridnya karena mereka tidak mengerjakan PR atau tugas. Itu suatu pelajaran. Begitu juga kepada anak-anak kita, istri, atau mungkin istri kepada suaminya, atau gembala sidang kepada jemaatnya. Perlu, ya, kita menegur, kita memarahi seseorang jika dia melakukan kesalahan. Tetapi jangan sampai kita berbuat dosa, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak benar, yang mungkin menyakiti hati orang. Dan kita mengucapkan kata-kata penghinaan, ejekan, apalagi kalau kita melakukan tindakan kasar sehingga menyakiti orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap di tahun 2022 ini kita belajar memulai gaya hidup yang baru, dari tutur kata kita, dari sikap kita, supaya melalui tutur kata kita yang baik, orang yang menerima, orang yang mendengarnya dikuatkan, dihiburkan. Dan begitu juga kita harus berkata benar. Jangan lagi kita membohongi orang lain. Harus mengatakan yang benar. Jika kita melakukan hal ini, saya yakin dan percaya orang lain akan diberkati dengan tutur kata dan sikap kita. Dan kita juga akan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya berharap firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita sebagai orang Kristen bisa menjalani hidup yang benar, hidup yang baru di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.